Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Bengkel Yuda Bona Channel. Mudah-mudahan kita semua masih diberikan kesehatan, amin. Oke bosku, kawan-kawan semua, selamat malam. Malam hari ini kita mau merakit mesin Isuzu Elep NKR 71. Ini yang dari Dumai teman-teman. Ya mohon maaf jika lama proses perakitannya, maklum ya lur. Ini yang lalu kita bongkar, yang ada masalah di crankshaftnya yang putus, dan juga ada masalah di bloknya. Nah begitu bosku, bloknya sudah di center cap semua, timbun-timbunan. Sebelum kita mulai, jangan lupa dukung terus channel ini. Terima kasih buat kawan-kawan semua yang sudah mendukung majunya channel ini dengan cara apapun. Saya ucapkan banyak terima kasih. Oke bosku, kita lihat dulu komponen mesinnya. Nah di sini sudah kita siapkan ya, untuk crankshaftnya yang putus ini sudah kita siapkan. Kita beli yang baru, belum dibuka teman-teman, ini baru diputus ya. Nah ini nanti kita buka. Lanjut di sini untuk pistonnya, linernya, dan ringnya sudah kita siapkan semua. Nah di sini untuk metalnya sudah kita siapkan juga teman-teman ya. Metal duduknya, metal round, metal noken as, kit turbo, metal bulan, packing setnya sudah kita siapkan. Lanjut lemnya ya sudah kita siapkan juga. Lalu di sini teman-teman untuk sender blocknya ya, yang lalu sangat parah sekali, seperti ini, kasar sekali. Jadi sempat kita gosok teman-teman. Ini bersihkan bloknya lebih kurang 3 hari. Nah begitu teman-teman, jadi kita bersihkan sampai 3 hari ya. Contohnya seperti ini ya, untuk kedudukan metal ini kita paskan ya. Memang tidak kita timbun teman-teman, tapi kita ratakan. Nah begitu. Kalau untuk linernya di sini teman-teman ya, linernya ini ternyata sudah liner tanam. Mungkin teman-teman sudah paham ya, liner tanam itu gimana. Biasanya itu kalau liner Isuzu kan bongkar pasang yang seperti ini. Nah ini ya, ini sudah kita cekkan linernya lah. Tetapi di sini untuk linernya ini sudah main press ataupun sudah tidak bawaannya lagi begitu. Sebentar. Nah seperti ini. Nah ini sudah gantian, maksud saya sudah tidak yang bongkar pasang, ini sudah main tanam teman-teman. Walaupun ditokok dari bawah ya, itu tidak mau, harus dipres, harus dicabut menggunakan tracker begitu. Jadi untuk linernya masih lumayan bagus. Ini kita pakai dulu teman-teman ya, semoga saja ya. Nanti kita tes dulu. Oke lanjut, kita lihat lagi. Nah di sini untuk kapnya ya, sama persis dengan bloknya, itu sudah timbun-timbunan juga teman-teman. Mohon maaf jika tidak jelas. Ini yang belum selesai, 1, 2 ini belum selesai. Nanti kita ratakan lagi untuk kapnya ya. Rencananya gini teman-teman, untuk blok ini ya, mau kita antar ke bengkel bobot, kita center cap ulang lagi begitu ya. Berhubung biayanya bengkel bobotnya minta 3.500.000 biayanya, jadi ya kita coba dulu lah. Nanti jika nanti oblak ataupun gym ya terpaksa kita antar. Oke bosku, sudah sama-sama kita lihat ya untuk komponen mesinnya, spare partnya sudah kita siapkan. Lanjut kita mulai perakitan mesin mobil ini, Isuzu Elep NKR 71 tahun 2014 ya. Langkah awal kita tegakkan dulu ya, kita angkat crankshaftnya, kita bersihkan dulu, kita cuci ya. Walaupun baru harus kita cuci dulu dan kita semprot. Lalu kita pengapasan metal raw-nya teman-teman. Nah ini ya, kita pasang, ini standar. Kita paskan di stang pistonnya.
dan nanti kita lihat lagi. Sebentar, saya lanjut dulu. Kita buka lur. Sudah kita keluarkan dari kotaknya. Nah seperti ini untuk crankshaftnya bosku. Nah ini kita cuci dulu ya, kita bersihkan. Kita bersihkan untuk crankshaftnya dan kita semprot. Oke, kita tegakkan dulu. Oke, di sini untuk crankshaftnya sudah kita cuci teman-teman ya, kita bersihkan. Lalu kita semprot di setiap lubangnya. Untuk crankshaftnya bisa kita layang pakai kertas pasir sedikit ya, yang halus ya supaya bagus. Oke, setelah begini sudah bersih crankshaftnya, lanjut kita bisa pengepasan ya. Kita pasang dulu metal roundnya ke stang pistonnya, pastikan keempat pusingnya bagus. Lanjut kita pasang ke crankshaftnya, jangan lupa olinya bosku. Oke, kita pasang dulu ya, maklum lur ya, dikarenakan sendirian kerja ya, jadi yo harap maklum. Kemarin ada teman kita yang komentar ya, kok cara kerjanya kok nggak prakteknya, memperlihatkan saja lah. Dia itu tidak tahu kondisi saya di sini. Nah begitu. Jadi ya seperti itu ya, teman-teman yang tidak tahu kondisi jadi komennya seperti itu. Ya bukan seperti itu, dikarenakan kepepet mendesak kondisinya sendirian ya, kan sudah saya sampaikan semampu saya untuk menyampaikan lah. Gue kan cukup ngono loh, nek sing paham, nek sekolahnya pinter pasti paham. Oke bosku, kita buka, kita pasang ke stang pistonnya. Oke, di sini untuk metal roundnya sudah kita pasang ya, seperti ini teman-teman ya, sangat mudah sekali masangnya. Yang penting kita bersihkan untuk permukaannya ini, dasar dari kedudukan metal ini pastikan bersih begitu, jangan ada pasir-pasirnya. Kita pasang metalnya, nah seperti ini ya. Kalau Isuzu tidak ada lubang olinya, nah seperti ini, polos semua. Kalau untuk metalnya masih standar teman-teman, dikarenakan crankshaftnya baru ya, jadi standar 0. Di sini untuk crankshaftnya kita kasih oli dan kita pasang untuk stang pistonnya. Ini sudah saya pasang 3, yang satu hanya untuk contoh teman-teman ya. Nah ini kita kasih oli dan kita pasang. Lanjut kita kunci dan kita tes seperti ini. Nah gini ya, kita putar, pastikan enteng atau ringan saat diputar. Setelah aman kita lepas kembali stang pistonnya dan kita lanjutkan pengepasan crankshaftnya di silinder bloknya. Sebentar, saya lepas dulu. Oke bosku, setelah kita lepas keempat stang pistonnya, lalu kita letakkan di tempat yang bersih. Lanjut kita pengepasan metal duduknya. Kita pasang metal duduknya ke silinder bloknya. Kita mau pengepasan crankshaftnya. Kita testing dulu. Oke, kita atur posisi dulu. Sebentar.
bosku. Di sini masih kita lanjut ya untuk mesin sujunya. Tadi malam sudah terlalu malam teman-teman, jadi kita break istirahat. Nah di sini untuk metal duduknya sudah kita pasang. Biar pastikan yang ada lubang olinya ya, seperti ini kita letakkan. Lalu di bagian belakang ini ada 2 metal bulannya sudah terpasang, jangan terbalik. Lalu yang perlu kita perhatikan juga teman-teman, walaupun kecil ya, selang jet oli dan bautnya ini 2 sudah saya lekatkan, yang 2 belum. Masalahnya yang 2 putus, kemarin bersihkan tidak kelihatan, jadi pas perakitan ada kendala sedikit. Nanti kita paketkan ya, kita paketkan menggunakan jasa travel. Oke, lanjut kita kasih oli teman-teman, kita olesi oli. Ya mohon maaf jika kurang lengkap teman-teman, masalah saya juga pusing ya, banyak sekali mau saya rakit, jadi nggak ada yang megang kamera kesana kemari, itu repot sekali teman-teman, repot sekali teman-teman. Jadi mohon maaf ya jika kurang lengkap. Oke, setelah begini lanjut kita pasang untuk crankshaftnya atau kurasnya. Ya untuk ngangkatnya lumayan berat teman-teman, ini 30 kg. Oke, kita kasih oli lagi, pastikan bersih, kita pasang. Pastikan untuk crankshaftnya ya, jangan terbalik teman-teman, depan dan belakang. Masalahnya sama-sama polos, giginya juga belum kita pasang. Oke, di sini crankshaftnya sudah kita lekatkan, kita pasang di bloknya, kita kasih oli lagi. Ini kita pasang. Ya kalau untuk cupnya ini tidak kita lem dulu ya, kita tes dulu, kita coba. Wah lur, pelan-pelan. Oke, di sini sudah kita ratakan ya bautnya, tapi belum kita kunci. Kita coba dulu. Nah, di sini untuk crankshaftnya pastikan sini. Pastikan mutarnya ya, itu tidak seret teman-teman. Lalu dikarenakan cinder block ini masalah, banyak sekali masalahnya, kita cek teman-teman. Di tengah-tengah ini kita ungkit, belakang kita ungkit, depan kita ungkit. Pastikan tidak ada yang banyak free-nya begitu. Ya seharusnya untuk blok ini ya diantar ke bengkel jemput ulang lagi begitu. Jadi karena kan kondisi
keuangan tidak memadai, jadi kita akali dulu ya, yang penting bagus teman-teman. Oke, kita kunci lagi dan kita cek, nanti kita buka lagi, masalahnya belum dilem nih. Oke, kita lanjut dulu. Oke bosku, setelah kita kunci baut crankshaftnya, baut kapnya sudah kenceng, lalu kita putar itu enteng atau ringan, lanjut kita buka lagi kapnya. Di sini kita perhatikan pada semua metalnya teman-teman. Di sini kita lihat bagus, mulus, tidak ada sentuhan. Jadi menurut saya kalau tidak ada sentuhan sedikit pun menandakan bahwa crankshaftnya atau kedudukan dari metal ini ya itu agak longgar ya. Kita pastikan lagi teman-teman ya, kita goyang lagi ada fray-nya atau tidak begitu. Masalahnya sama sekali tidak ada sentuhan ya. Memang kalau tidak ada sentuhan ya bagus, tetapi kalau sama sekali tidak ada sentuhan ya, tidak ada bekasnya ya, berarti oblak begitu. Oke, lanjut kita perhatikan lagi dan kita lem dan kita pasang kembali kapnya. Nah, seperti ini. Oke, setelah kita lem, lanjut kita kasih oli lagi sedikit ya crankshaftnya dan kita pasang kembali kapnya. Nah, sebentar saya pasangkan. Untuk ukuran bautnya kita pakai 17 kgm ya, baut kapnya. Kalau yang baut 10 ini baut 12 ya. Ini kita bisa pakai 4 sampai 5 kgm ya, yang penting serasa kenceng udah teman-teman. Oke, setelah kita kunci untuk baut kapnya ya, yang tengah baut utamanya, lalu yang pinggir-pinggir ini sampingnya sudah kita kunci dan kita cek kembali teman-teman, hasilkan bagus. Kalau untuk selang jet olinya nanti kita tunggu ya, masalahnya kita paketkan di Pekanbaru seperti ini. Nah, iya. Pas nyuci tidak kelihatan, jadi dua buah putus. Oke bosku, setelah aman ya bautnya, lalu crankshaftnya kita putar itu bagus. Setelah begini kita cek kembali bautnya. Kalau untuk selang jet oli dan bautnya masih bisa nyusul teman-teman ya, nanti dari samping sini kita pasang masih bisa. Oke, setelah begini kita lanjutkan. Mohon maaf, di sini juga untuk gigi timingnya yang di crankshaft lah, iki lur, iki pecah iki lur. Mohon maaf, retak. Nah ini retak panjang sampai ke tengah, jadi tidak bisa kita pakai ini teman-teman ya, harus kita ganti. Oke, kita paketkan dulu ke Pekanbaru. Wah, agak lumayan mesin ini lur. Semuanya kita lihat banyaknya rusak ini. Untuk L300 juga belum saya rakit ini. Aduh. Ya, semoga saja diberi kelancaran bosku. Oke, kita lanjut lagi. Kita pasang bagian belakang yang bisa ya, sambil menunggu gigi timingnya. Ini mau saya lanjutkan rakit yang L300 lagi. Sudah kita cek berulang-ulang. Lanjut kita pemasangan gigi bagian belakang ini, gigi timingnya. Ini kemarin kita hentikan
sampai 3 hari. Mengapa kita hentikan? Masalahnya gigi timingnya yang di crankshaft ini retak. Jadi kita belikan baru, ternyata tidak padat. Nah begitu, kita belikan baru tidak padat, longgar. Jadi tidak kita pasang, kita tukarkan lagi, dapat lagi baru, longgar juga. Jadi kita putuskan mencari yang asli. Jadi kita dapatnya yang copotan ya. Nah ini yang lama, ini ada retak. Sebentar saya perlihatkan yang retak. Nah ini teman-teman, ini ada garisan kecil ya, nih nggak kelihatan ya. Lah ini sudah retak, jadi tidak kita pakai lagi, kita ganti. Masalah bagian dalam teman-teman kita tidak berani ya. Oke, setelah kita pasang gigi timing yang di crankshaftnya, pastikan bagus giginya. Lalu untuk pinnya memang kecil tapi perlu kita perhatikan. Oke, setelah aman lanjut kita pemasangan giginya. Mungkin teman-teman sudah tahu semua ya cara pemasangannya, jadi saya lanjut dulu. Yang pertama kita bisa pasang pompa olinya. Pastikan giginya ini bagus, sudah kita tes di bawah begitu ya, walaupun tidak tertutup bisa kita coba di ember berisi solar ya, kita tes. Oke, kita pasang dulu pompa olinya, jangan lupa lemnya. Oke, di sini untuk pemasangan pompa olinya sudah selesai. Pastikan lemnya teman-teman ya, jangan lupa dikasih lem. Lalu kita pasang kedua gigi perantaranya yang besar ya. Ini kita pasang yang bagian sini dulu. Pastikan giginya bagus, pusingnya kita kasih oli. Lalu kita pasang. Sebentar kita cek bautnya. Mesin mobil ini kalau kita turuti teman-teman banyak sekali biayanya nih. Kalau yang ini kita tidak mencari topnya ya, ini langsung kita pasang saja. Ini perantara ke atas, jadi tidak pakai top. Nanti topnya di saat mau pengepasan silinder headnya begitu. Lalu kita lanjut, kita pasang yang gigi timingnya yang di bos pomnya. Pori nganu persneling bang, ini kenapa ri? Apa kali bang, kemarin kali apa kali masukkan attack nggak bisa. Keren kali yang di tengah tongkatnya, handle atasnya kan? Iya, tongkatnya minta yang tegakkan dulu di sini ya. Dia kok selalu gini. Oh mereng. Ngacak kali masuk attacknya lumayan. Udah duduk dulu kau. Gak muat kan? Baru pulang. Baru pulang. Gak nanti ri. Gak nanti. Lalu yang besar ini ya, yang double. Ini baru kita cari topnya. Di sini yang di crankshaft ini ada nomor 3 ya. Contohnya seperti ini. Nah ini nomor 3, kita paskan di titiknya yang di gigi doublenya. Paskan.
bagian luar. Ini ada titiknya nih, angka 3 dan titik 2 double ini. Oke, yang ini teman-teman, angka 3 ya, angka 3 dan titik 2 ini itu digabungkan. Maksud saya jumpa begitu. Oke, setelah kita pasang, pastikan topnya pas, lalu bautnya sudah kencang. Bentar, kita ngambil penerang dulu, ngambil senter. Nah, ini angka 3 kita jumpakan dengan titik 2 ini. Oke, lanjut. Kita pasang untuk selingernya yang di sini, penahan dari sil crankshaft bagian belakang ya. Ini kita pasang. Dan kita pasang tutup timingnya. Nah, ini harus pas, angka 3 dan titik 2 ini. Lalu kita cek kembali bautnya, pastikan kencang semua bagian dalam ini. Slingernya jangan lupa kita pasang, lalu kita pasang tutup bagian belakang ini atau cover timingnya. Kita pasang dulu tutupnya. Nah, itu untuk tutupnya sudah kita bersihkan, kita semprot. Lalu untuk sil crankshaftnya atau sil kur as belakang ya, ini packing setnya sudah kita siapkan, ini depan dan belakang. Lanjut kita pasang selingernya. Ini bawaannya sudah ada ya, platnya. Nanti saat pemasangan ini kita ukur, jangan sampai terlalu maju, jadi untuk plat ini tidak menyentuh ke silnya. Nah, begitu teman-teman ya. Masalahnya sering sekali teman-teman kita yang bertanya, sudah berkali-kali ganti sil tetap bocor. Jadi nanti kita ukur yang kita masukkan dengan posisi silnya. Oke, lanjut kita pasang. Lemnya jangan lupa kita lem. Nah, di sini untuk selingernya ya, kita perhatikan jangan sampai baling, khususnya yang ini bagian luar ini ya. Bagian luarnya ini biasanya kita tersentuh ketokan, tidak masalah, baling sedikit. Yang utama di sini. Oke, setelah bagus, lanjut kita lem. Kita lem dan kita pasang tutupnya. Silnya jangan lupa. Selang uapnya ya, ini platnya kita buka, kita cuci. Masalah di sini banyak kerak-kerak olinya teman-teman, kita bersihkan, lalu kita pasang. Nah, ini kita pasang dulu platnya seperti ini ya. Ini kita pasang di sini.
Oke, lanjut kita pasang bautnya dan kita kunci dulu. Setelah kita kunci, baru untuk tutup besarnya ini kita pasang. Oke, bentar, saya pasang dulu, saya kunci. Kita Oke, setelah terpasang bautnya kita ratakan dan kita kunci. Nah, di sini untuk pinnya ya dan giginya jangan lupa. Nah, seperti ini teman-teman. Kita pasang. Pemasangan gigi ini tidak ada topnya, yang hanya pakai top ya, yang jangan sampai lari itu hanya satu, yang gigi double-nya. Apa? Kunci loh. Itu di situ dekat di situ, di teras itu. Lalu kita pasang bautnya. Oke, di sini untuk cover timingnya ya, tutup timingnya sudah kita pasang, bautnya ini, baut kelilingnya sudah kita pasang. Bagian bawah itu ada sebagian belum saya pasang. Lalu baut 17-nya yang dalam sebalik gigi perantara ini ya, itu satu buah kita kunci dulu. Lalu yang bagian luar kita kunci. Oke, setelah kencang kita cek lagi, lanjut kita pasang seal crankshaftnya atau seal screw as yang di sini. Lagi kita bantu lem. Pasang bodoh lagi ke sana. Di sini untuk sealnya sudah kita pasang, kita sesuaikan teman-teman ya untuk sealnya supaya menyentuh ke slingernya atau ringnya begitu. Lalu tutup bagian belakang ini sudah kita pasang juga. Lanjut kita pasang roda gilanya atau flywheelnya. Sebelum kita pasang flywheelnya ya, kita cek lagi baut bagian belakang ini pastinya sudah kencang semua ya, takutnya nanti sudah terpasang hidup mesinnya remuk loh. Oke, ini sepinya dicari yang lama, knocknya, pinnya.
Oke, untuk pinnya sudah kita buatkan, lalu kita pasang flywheelnya atau roda gilanya, pasang baut. Untuk bautnya kita pakai bawaan crankshaft teman-teman ya. Kalau aslinya kan seperti ini, pendek, kita pasang yang panjang. Oke, saya lanjut dulu, saya kunci. Oke bosku, setelah kita pasang flywheelnya dan kita masang bautnya, lalu kita kunci. Pastikan bautnya sudah terkunci semua, tidak ada yang terlupa. Setelah begini kita bisa lanjutkan pemasangan pompa power steering. Nah di sini ya, jangan lupa lemnya, kita bantu lem. Kalau bos pomnya bisa langsung kita pasang ataupun tidak ya. Ya biasanya itu belakangan teman-teman. Oke, setelah begini lanjut kita tegakkan posisi bloknya atau mesin ini. Kita mau pengepasan ring piston dan pemasangan piston dan lain-lainnya, khususnya bagian depan ya atau atas itu. Oke bosku, di sini untuk mesinnya ya, ini sudah kita tegakkan. Lanjut kita pasang dulu tutup bagian depan ini atau atas. Jangan lupa untuk valve-nya di sini ya, klepnya terpasang. Lanjut kita pasang o-ring-o-ringnya itu, kita lem dan kita pasang. Nah seperti ini jangan ketinggalan, kita pasang di sini, kita olesi dengan oli. Sebentar kita lem dulu, itu belum dilem. Yuk kita pasang. Oke, lanjut kita pasang bautnya dan kita kunci teman-teman. Pompa airnya sekalian ya kita pasang, dilem. Ini juga yang L300 ya, tinggal masang dieselnya dan transmisinya. Ya mudah-mudahan besok bisa kita pasang ya, mudah-mudahan. Kita pasang buat bautnya bosku. Bautnya lumayan banyak ini teman-teman. Ini pendek kan? Ya tengok aja mana yang apa dicocokkan aja. Kalau yang apa diganti. Oke bosku, sebentar ya, kita pasang bautnya, kita cari yang pas dan kita kunci. Oke, kita lanjut lagi. Tadi malam lemburnya tidak kita selesaikan bosku ya, dikarenakan sudah lelah, ngantuk, kita istirahat. Ini kita lanjutkan siang hari. Nah di sini untuk ring pistonnya sudah kita siapkan pakai yang asli, begitu juga dengan pistonnya ini sudah kita siapkan. Nah oke, lanjut kita paskan dulu ya, kita masukkan ring pistonnya ke linernya. Kita buka dulu dari bungkusnya, khususnya nomor 1, kita tes dulu. Sebentar. Nah ini sudah kita keluarkan dari bungkusnya, ring pistonnya. Lanjut kita ambil khususnya ring nomor 1 ya, kita masukkan ke linernya teman-teman ya. Kita mau tahu seberapa celah ring pistonnya. Masalahnya untuk linernya tidak kita ganti. Nah begitu, kok bisa sudah turun mesin kok linernya nggak diganti.
Nah, yang pertama di sini sebentar. Mengapa kok sudah turun mesin liner boringnya nggak diganti? Ya, saya juga agak bingung teman-teman ya, menjelaskan itu agak bingung. Yang pertama, silinder blok ini sudah ya jelek, katanya itu sudah parah begitu. Jadi ini sepertinya sudah berkali-kali center cup ya bloknya ini. Seharusnya bloknya ini kita antar ke bengkel bubut, kita center cup. Tapi di sini untuk liner boringnya sudah liner tanam ini teman-teman. Nah begitu ya, ini liner tanam, tidak seperti yang ini ya. Sebenarnya sudah saya belikan liner Isuzu-nya ya. Nah ini baru ya, berhubung liner bawaannya ini sudah diganti yang model pres-presan seperti canter begitu. Jadi untuk melepas liner ini ya tentunya kita harus ke bengkel bubut. Yang pertama ya, kalau misalkan ada yang udah jadi, bisalah kita pasang sendiri. Nah begitu. Ini linernya sudah liner tanam ya, maksud saya liner tanam itu sudah seperti canter teman-teman ini ya. Jadi untuk masih bisa dan tidaknya kita coba dulu. Masa semalam juga belum saya coba teman-teman. Kalau ini sedikit sekali ya, ada kelihatan terkikis tapi sedikit. Kalau yang 3 masih jos, kita masukkan dulu. Oke, untuk ring pistonnya sudah kita masukkan ke liner boringnya. Lalu kita ukur teman-teman. Yang nomor 1 di sini kita lihat masih lumayan rapat. Yang nomor 2 agak renggang sedikit. Nomor 3 lumayan bagus juga. Lalu nomor 4 masih lumayan juga. Hanya 1 di sini yang agak longgar, agak renggang. Nomor 2 kita ukur dulu. Kita coba dengan ukuran 0,30, 40 dan 50. Nomor 1 30 masuk, 40 tidak masuk ini. 0,30 yang nomor 1. 30 padat teman-teman. Lalu yang nomor 2 40 longgar, 50. Nomor 2 ini 0,50 padat. Nah nomor 3 kita tes 50 tidak masuk, 40. Nomor 4 40. Jadi di sini untuk gap ring pistonnya tidak sama semua teman-teman ya. Ya masih lumayan lah teman-teman, masih bisa kita pakai. Lalu kita coba ya, kita masukkan ring pistonnya, kita dorong menggunakan pistonnya ini, posisi di tengah. Kedua-duanya ini kita tes dulu yang 1 dan 2. Lalu kita ukur lagi 0,30 ya. 0,30 tidak masuk, ini nomor 1 masuk 0,30. Dan yang nomor 2 kita tes dulu 0,40 di tengah, 0,40. Jadi masih bisa lah teman-teman kita pakai. Oke, kita lepas ring pistonnya dan kita pasang ke pistonnya ya. Ini juga pistonnya belum saya pasang ya ke stangnya. Kita lanjut dulu. Oke, di sini untuk pistonnya sudah kita pasang di stang pistonnya. Lalu ring pistonnya juga sudah kita pasang. Pastikan tidak terbalik ya. Ring 1 dan nomor 2. Lalu kita tes dulu teman-teman ya. Ya jangan sampai kayak yang Isuzu yang lalu itu ring pistonnya itu ngejim di pistonnya.
Oke, setelah aman, lanjut kita pasang satu persatu. Untuk linernya jangan lupa kita olesi dengan oli. Oke, sudah kita olesi dengan oli. Lanjut kita pasang pistonnya. Mana? Kalau yang lalu itu ring pistonnya ya, yang nomor 1 ini kita tekan seperti ini, tidak balik. Nah, ini balik deh. 1. Kalau ring oli dan ring kompresnya ya, nomor 2 dan 3 itu istilahnya nyikut tidak masalah. Maksudnya nyikut itu bagian sisi ya, belah sini itu tidak masalah. Kayak nomor 1 kita usahakan jangan, agak ngelak loh. Kita tes. Kurang mana? Kanan. Udah. Udah. Coba. Ya, seperti ini teman-teman ya. Kadang kita serat itu alat kita nyepit di sini. Kita lanjut nomor 4. Pistonnya nomor 1 dan 4 sudah kita pasang ya, lalu kapnya jangan lupa olinya, dan kita rapatkan dulu ataupun langsung kita kunci. Dikunci dah. Untuk ukurannya seperti biasa 12 sampai 13 kgm ya untuk ukuran bautnya ya, 14 juga masih bisa Isuzu. Oke, kita lanjut memasang piston 2 dan 3. Sebentar, kita letakkan di sini. Ora ketok ya, Lur. Bentar, kita ceklekan dulu. Wah, ini. Ora ketok juga. Ah, ketok. Nomor 2.
sudah kita pasang. Pastikan kasih oli teman-teman, kita olesi dengan oli ya. Oke, setelah masuk lanjut kita pasang kapnya. Kita pasang kapnya, jangan lupa juga olinya. Lalu kita pasang bautnya dan kita kunci, jangan sampai lebih dari 15 kgm. Oke bosku, pastikan aman semua, sudah kita kunci, kita cek berulang-ulang, kita perhatikan untuk spillingnya ya. Ini untuk setangnya ini kita naikkan atas bawah, itu ada pre-nya, penama sedikit. Lalu jangan lupa juga mengecek selang jet olinya dan bautnya, pastikan masuk ke celahnya. Sebentar, nah itu pastikan masuk ke lubang pistonnya, ujung dari selang. Kita cek kembali bautnya, jangan sampai ada yang terlupa kendor. Setelah aman, kita bisa lanjutkan memasang selang pipanya, saringan oli bagian dalam, dan juga memasang karternya. Oke bosku, kita lanjut dulu ya. Kita pasang selangnya, saringan olinya, dan juga karternya. Sebentar, saya bersihkan dulu karternya. Kurang dicuci lur. Oke, untuk karternya sudah kita bersihkan, lalu sudah kita lem dan kita pasang pakinya atau karetnya. Oke, lanjut kita pasang teman-teman. Untuk saringannya jangan lupa ya dipasang, o-ringnya kita pasang. Oke, bentar saya pasang dulu. Oke, di sini untuk karternya sudah kita pasang nih ya. Pastikan pakinya sudah kita pasang dan kita bantu dengan lem. Lalu bautnya sudah terpasang dan sudah terkunci. Lanjut kita turunkan posisi mesinnya. Kita mau lanjutkan pemasangan silinder headnya atau dekselnya. Nah ini untuk dekselnya sudah kita bersihkan ya. Ya, untuk klepnya ada sebagian yang kita ganti. Ini lagi proses. Nah, busingnya, busing klepnya dan sealnya kita ganti. Nah, di sini mau kita pasang teman-teman ya, dekselnya dan juga bos pomnya. Nah, itu sudah kita bersihkan. Nanti kita semprot lagi. Ini sudah kita pasang ya, packing dekselnya. Kita olesi dengan oli, bagian belakang kita bantu dengan lem sedikit. Kita lihat silinder headnya atau dekselnya. Nah ini sudah kita rakit ini. Klepnya ada sebagian yang kita ganti teman-teman ya. Pastikan bersih permukaan bagian bawah ini. Lalu seal klepnya atau o-ring klepnya sudah kita ganti dengan yang baru. Kita pasang. Pastikan pengancingnya atau kuku klepnya terpasang dengan baik. Untuk nozzle-nya nanti kita cek. Pelan-pelan diperhatiin lubangnya. Pastikan untuk knocknya terpasang teman-teman ya. Tengok lubang bautnya, jadi enggak kesana kemari. Apa giginya? Udah ditimpakan aja nggak apa-apa. Ini geser dia. Tengok ini coy lubang bautnya. Nah, lubang bautnya jadi dia salah. Oke, sudah masuk ya, sudah trap. Lanjut kita pasang bautnya dan kita kunci. Pastikan untuk gigi timingnya ya, itu tidak nimpah.
Kalau misalkan nimpa kita kunci, nanti ada yang rusak. Kita pasang bautnya dan kita kunci. Untuk ukurannya seperti biasa 17 kgm, khususnya baut yang besar ya. Kalau yang belakang tentunya tidak. Nah, di sini kondisinya seperti ini teman-teman ya, dari ujung ke ujung. Ini banyak yang tidak diterima ini. Masalahnya ya, kalau semua ditampung ya, kita terpaksa nyewa lapangan bola untuk parkir. Tuh yang ujung itu lagi proses itu, kita epoksi dulu. Yo, nyeker terus lur, setiap hari nyeker kecuali hari Jumat. Kita lanjut lagi mesin Isuzu-nya bosku, Isuzu Elep NKR 71-nya. Nah, di sini untuk silinder headnya atau dieselnya ya, ini sudah kita pasang. Lalu kita pasang baut dan kita kunci. Untuk ukurannya seperti biasa teman-teman, kita pakai 17 kgm ya untuk baut silinder headnya. Lanjut untuk noken asnya, ini juga sudah kita pasang. Metalnya ini kita ganti baru teman-teman. Pastikan kita kasih oli ya, jangan lupa olinya. Lanjut kita pasang kapnya dan kita kunci. Untuk urutannya jangan sampai lupa, jangan terbalik teman-teman ya, harus berurutan 1, 2, 3, 4, dan 5 harus pas begitu ya. Memang bagian 1 dan 5 itu tidak mungkin terbalik teman-teman kan, masalahnya nyatu dengan as rocker armnya, jadi tidak mungkin terbalik begitu. Yang jelasnya 2, 3, dan 4-nya. Oke, setelah aman kita cek kembali teman-teman bautnya, khususnya bagian dalam ini ya, dan kita bisa lanjutkan penyetelan celak lap. Kalau untuk topnya jangan lupa pemasangan noken as, ini B-nya ya, kita paskan di permukaan dieselnya, pinggir sini. Nggak kelihatan ya lor. Nah itu, ini B-nya dipaskan. Lalu yang di crankshaft, mohon maaf ini saya kasih tip X teman-teman ya, supaya teman-teman kelihatan. Ini garis stop satunya paling atas, ini untuk melarikan derajatnya 1, 2, 3, 4, dan 5 supaya kelihatan. Ini sudah top 1 di crankshaftnya, di pulinya, dan juga di noken asnya. Ini sudah pas. Sudah pas, menandakan sudah top 1. Lalu kita mau melanjutkan memasang bos pomnya. Kita lem dulu ya, mau kita pasang. Nah di sini untuk masang bos pomnya teman-teman ya, untuk o-ringnya kita pasang, kita bisa bantu lem tipis sedikit ataupun kita kasih grease. Nah ini kita lem dan kita pasang. Nanti untuk pemasangan bos pomnya kita bisa larikan ya, untuk crankshaftnya atau pulinya kita geser ke angka garis ketiga. Untuk pemasangan bos pomnya kita biasanya menyesuaikan dengan bos pomnya teman-teman. Biasanya itu ada yang oblak ataupun masih padat begitu, jadi kita sesuaikan ya. Jika untuk bos pomnya ya, khususnya di timernya itu masih nok, masih bagus,
kita biasanya pakai 2 derajat. Nah seperti ini ya, seperti ini sudah cukup. Tapi kalau misalkan sudah ada kelonggaran di gigi timernya, paling tidak kita larikan 1 mata lagi, 3 begitu ya. Sebenarnya kalau sudah terbiasa tidak sulit teman-teman. Sudah kita bantu dengan lem teman-teman, kita olesi dengan lem ya, keliling sedikit tipis boleh. Lanjut kita masukkan bos pomnya. Intinya di sini teman-teman ya, kita yang di boli kita larikan 3 derajat, lalu yang di bos pom itu kita paskan. Nah di sini ya, waduh nggak kelihatan teman-teman, sebentar. Tandanya teman-teman ya, untuk topnya garis yang runcing itu yang di sini, nah ini kita paskan. Nah seperti ini, pokoknya harus pas. Oke, kita pasang dulu ya. Maklum teman-teman ya, saya juga sendirian, jadi sebisa saya untuk menyampaikan. Oke bosku, teman-teman semua, di sini untuk bos pomnya sudah kita lekatkan ya. Kita pasang baut, lalu kita lihat di sini. Nah itu untuk topnya pastikan jumpa ya. Tanda coakan yang di gigi timingnya, tanda coakan di timernya itu teman-teman, itu pastikan jumpa di tanda panahnya itu ya. Nah seperti itu, harus jumpa. Lalu kita lihat di depan, yang jelasnya setiap mesin itu beda-beda teman-teman ya, semuanya tergantung kondisi komponennya ya. Ya contohnya dari crankshafnya, gigi timingnya, gigi perantaranya, itu juga mempengaruhi begitu. Jadi kita cari pasnya. Untuk di bos pomnya itu sudah lurus. Di sini kita lihat. Nah, di sini jatuhnya ke garis kedua. Ya berhubung sudah malam ya. Ini kita lanjutkan esok hari, dan juga masih banyak lagi yang belum saya jelaskan tentang mesin ini. Oke bosku, ya semoga saja untuk mesin ini sebelum puasa ini sudah hidup ya. Ini juga besok insya Allah kita naikkan L300 nya 2015. Oke bosku, kita lanjutkan esok hari. Selamat malam. Bosku, nah di sini untuk nozzle-nya kita ganti ya. Masalah sudah kita tes, keempat-empatnya tidak ada yang bagus, pipis semua. Jadi ini sudah kita paketkan dari Pekanbaru. Ini yang Excel. Nah Isuzu teman-teman ya. Ini yang Excel. Oke, kita buka dan kita ganti. Bosku, kita lanjut Isuzunya. Nah di sini untuk keempat nozzle-nya kita ganti baru. Nah ini sudah saya pasang ya yang baru. Pastikan untuk tekanannya dan semburannya bagus. Ini kita buat 2700 PSI. Oke, lanjut ringnya ya. Ini kita ganti baru. Kita pasang dulu. Kalau untuk tutupnya ini tinggal masang teman-teman ya. Kita pasang juga. Lanjut kita geser mesinnya dan kita coba hidupkan. Knalpotnya ini juga belum kita pasang. Kalau bosku, kita lihat lagi mesin Isuzunya. Nah di sini untuk mesinnya sudah saya pindah ya. Kita keluarkan, lalu kita cek lagi teman-teman
baut-bautnya, selang-selangnya ya, khususnya oli ya. Kalau air tentunya belakangan juga tidak masalah ya. Kita mau testing dulu, kita mau hidupkan. Nah, di sini untuk baterainya teman-teman kita pakai 4 volt ya. Lalu di sini mau saya tambahin sedikit ya, mohon maaf jika kurang jelas. Di sini kita untuk top utamanya kita ngambil 3 derajat, lalu ketemunya 2 derajat. Nah begitu, 3 derajat ketemunya 2. Jadi kita pakai dulu kali ini 2. Jika nanti hasilnya kurang bagus, kita buka lagi. Masalahnya kan engine-nya belum di mobil ini, belum masuk ke sasis, jadi masih bisa kita lepas. Jika nanti kurang bagus, kita bisa topkan lagi teman-teman. Yang jelasnya ini kita pakai 3 jadi 2 begitu, 2 derajat. Nah di sini kita lihat teman-teman, ini bekasnya sudah dilarikan lumayan banyak ya. Kelihatan mobil muatan berat, tapi nanti bisa kita turunkan lagi. Oke, kita cek kembali teman-teman. Selang-selangnya untuk turbonya ini sudah kita servis, kita ganti isinya saja. Selang oli bagian belakang ini sudah kita pasang, tapi di sini untuk dratnya yang di cover timingnya ini ya, tutupnya ini sudah mulai dol. Nanti kita perhatikan juga ya, jika rembes nanti kita buka lagi bautnya. Lalu tutupnya ini belum saya pasang, kita tempelkan dulu bautnya. Oke, dan juga solarnya ini sudah kita pasang selang ya. Kita pakai solar di jerigen dulu, lalu kita pakai pompa L300 nih. Nah ini kita pompa sampai serasa padat. Untuk filternya sudah saya ganti. Oke bosku, yang jelasnya mohon maaf jika kurang jelas. Ini kita buat 2 derajat dulu. Tadi malam kita paskan ya, itu 3 derajat, tapi ketemunya 2. Oke, kita isi dulu olinya. Kita mau testing. Untuk awal hidup kita bisa pakai oli ya yang murah teman-teman, Meditran S ya. Oke, kita isi secukupnya, 9 liter atau 10 liter. 10 juga tidak masalah teman-teman, namanya bagian dalam ini bersih total ya, tidak ada oli sama sekali, hanya oli pengepasan saja. Kalau selang-selang nanti kita rubah lagi kalau misalkan ada yang kurang pas. Di sini baut dinamo juga sudah kita ganjel dulu ya, sementara pakai ring. Untuk oli kita isi. Untuk naikkan minyak seperti biasa, kita melepas baut penutup dari deksel ini ya, dari tempat baut glow plugnya yang sudah disediakan oleh pabrikan tetapi dibuntu, itu kita lepas dulu supaya cepat kita naikkan minyak. Sebentar, saya lepas dulu kunci 12 ini, untuk kunci T-nya. Buka semua. Sebentar, kita lepas dulu. Oke, untuk baut penutupnya ya, itu sudah kita lepas keempat-empatnya. Lalu kita starter, kita naikkan minyak dulu.
Untuk minyaknya sudah naik teman-teman ya. Minyaknya sudah naik, lalu kita pasang kembali bautnya. Oh, nggak kelihatan ya lur ya. Coba kita naikkan sedikit kameranya. Sebentar ya, kita ulang lagi. Kita pasang kembali bautnya. Oke, untuk bautnya sudah kita pasang dan kita kunci. Ini tinggal starter menghidupkan. Kalau untuk airnya nanti teman-teman ya, setelah kita pastikan hidup, nanti baru kita atur posisinya. Kita buatkan dari drum ataupun dari selang sanyu gitu. Yang penting nanti airnya pastikan ada. Kita coba dulu. Coy, kita pegang mesinnya nih. Kita mau tes dulu, kita mau hidup apa buka, semoga saja hidup. Kalau misalkan nanti tidak hidup, kita rubah lagi untuk stopnya. Pegang barang. Ya. Ya. Sebentar kita naikkan sedikitnya baut setelannya. Kalau olinya ini belum tahu naik atau tidak, kita belum tahu ini.
Oke teman-teman ya, untuk mesinnya sudah hidup. Ini saya matikan dulu. Di sini untuk olinya sudah naik ya. Lalu di sini ada selang yang retak mendekati putus, selang oli. Nanti kita las teman-teman. Nah ini ya. Lalu untuk air radiatornya ini nanti kita buatkan selang, kita letakkan di drum ataupun gimana ya, kita usahakan harus ada airnya jika kita hidupkan lama begitu. Kalau sebentar tidak masalah, tidak ada airnya ya. Setelah kita pastikan bagus semua, baru kita buatkan selang ya, di airnya di drum atau di ember. Oke, saya lanjut dulu. Kita perbaikan selang dulu. Ini yang retak ya. Dan juga selangnya kita buatkan. Sebentar. Kita lihat lagi mesin susunya bosku. Nah, ini lagi proses ya. Kita hidupkan dan kita panasi mesinnya teman-teman. Untuk air radiatornya jangan lupa ya, kita kasih air ala kadarnya. Yang penting airnya mengalir. Kita panasi dulu bosku. Nah di sini jangan lupa untuk pompanya ya, kita kasih oli sedikit teman-teman ya, supaya tidak kering pompa powernya. Di sini juga kita melihat ada rembesan oli sedikit. Nanti setelah rayan kita lem ulang teman-teman ya. Nah ini di cutter samping. Kita lihat lagi bosku, sambil kita pantau ya. Kalau untuk rembesan oli itu ada satu di cutter bagian depan ya, samping. Selain itu tidak ada. Ini kita pakai masih 2 derajat teman-teman. Kalau video-video yang lalu kita pakai 3 derajat. Ya intinya kita coba dulu, semoga saja aman. Kalau misalkan nanti kurang jos, kita naikkan 1 derajat lagi. Kalau untuk airnya jangan lupa supaya tidak panas mesinnya ya. Kita matikan dulu. Ini kita buat 2 derajat teman-teman. Awalnya kita buat 3 ya, ketemunya 2. Tapi nanti kita tes. Setelah rayan bisa digas. Jika bagus ya kita tetap pakai 2. Kalau misalkan nanti digas agak lemot, kurang jos, kita naikkan 1 lagi. Seperti biasa. Kita tes lagi. Kita starter. Ini juga solarnya sedikit teman-teman, kurang banyak ya. Ini tinggal seliter lagi. Ini pompanya kita pakai L300 ini. Kita starter lagi. Kalau untuk hidupnya bagus teman-teman, langsung nyes. Masih kita panasi, semoga saja aman dan lancar. Bosku, kita lihat lagi mesin Isuzunya. Nah, di sini yang ada rembesan oli ya, dari karternya ini sudah kita lem ulang.
Lalu kita tes dulu, kita hidupkan teman-teman. Ini untuk hidupnya lebih kurang masih 1 jam teman-teman ya, belum lama begitu ya, berhubung kita juga sibuk, jadi sering kita hidupkan sebentar lalu kita matikan ya. Seharusnya untuk airnya paling enggak di drum, jadi bisa kita panjer. Nah begitu teman-teman. Oke, enggak masalah, yang penting kita tes dulu, hidupkan lagi. Di sini saya tambahin sedikit lagi teman-teman, untuk masalah top timingnya ya. Ini awalnya kita pakai 2 derajat, kita lari 2 derajat, biasanya 3 ya. Kalau misalkan masih padat, masih bagus, itu cocoknya di 2 derajat begitu. Jadi ini yang kita pakai 2 derajat. Maksud saya itu kita larikan 2 teman-teman ya. Nah 2 untuk bos pumpnya itu pas titiknya. Nah begitu, nanti kita cuci ulang. Oke, kita tes dulu, kita hidupkan. Kita tes lagi. Nah di sini untuk hidupnya sama-sama kita lihat teman ya, lumayan mudah. Sebentar, kita matikan lagi. Untuk hidupnya tidak ada masalah, langsung nyes. Untuk masalah topnya yang dari awal ya saya sampaikan itu kita rubah, tapi menurut saya ini sudah lumayan bagus. Nanti kita kunci bautnya, ini masih kita tempelkan ya, ini nanti kita kunci. Kalau misalkan topnya itu kurang bagus teman-teman ya, maksud saya kurang pas, hidupnya itu pastinya ada jedahnya. Kalau masalah setelan pumpnya nanti bisa kita kurangi ya, masalah ini sudah berlebihan, sudah terlalu banyak. Kita tes lagi. Ini kita sama-sama mendengar teman-teman ya, suara kasar di bagian belakang. Jadi menurut saya ada masalah di sisi timingnya. Nah itu maksud saya itu dikarenakan second ya, itu ada ketokan kemarin sedikit, tapi menurut saya itu tidak lama nanti hilang. Semoga saja aman dan lancar. Oke bosku, mudah-mudahan mesin ini aman dan lancar ya, tidak ada masalah. Insya Allah besok sudah bisa dijemput sama pemiliknya, dirayan lagi di mobilnya begitu. Dan juga mudah-mudahan cara sederhana ini ya yang kita buat, yang saya tunjukkan, banyak sedikitnya ada yang bisa bermanfaat. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus bos. Terima kasih.